Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Mengapa kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia? Ini sebenarnya kita untuk kelangsungan daripada makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan harus berkembang biak, harus berlangsung kehidupannya. Nah, untuk itu kita mempelajari reproduksi pada manusia. Sistem, awalnya ada sistem. Mengapa disebut sistem? Mungkin waktu kelas 7 kalian sudah mempelajari apa itu sistem? Sistem itu berarti kumpulan daripada yang paling kecil adalah sel, ya. Sel dengan sel itu menjadi suatu jaringan. Kumpulan daripada jaringan dengan jaringan akan membentuk suatu organ. Organ dengan organ akan membentuk suatu sistem organ. Nah, sistem organ dengan sistem organ baru membentuk suatu organisme. Nah, seperti itu. Kita sekarang akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Pada awalnya manusia itu sebenarnya terdiri dari satu sel. Nah, sel ini akan membelah, akhirnya akan membentuk suatu makhluk hidup. Nah, pada pembelahan sel ini, kenapa sel itu harus membelah? Itu untuk pertumbuhannya, untuk perbaikan juga, dan juga untuk salah satunya adalah reproduksi. Nah, pembelahan sel itu ada dua macam. Ada pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Untuk pembelahan mitosis itu terjadinya pada organ tubuh, ya. Untuk pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis itu dihasilkan dua sel anak yang sama dengan induknya. Jumlahnya 2N atau diploid. Sedangkan meiosis, nah ini pembelahan untuk sel kelamin, membentuk sel kelamin. Jadi hasil dari pembelahan meiosis itu adalah haploid atau jumlahnya 1, N. Sekarang kita akan pelajari bagaimana itu pembelahan sel. Nah, seperti ini. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Nah, untuk mitosis membelah jadi dua sel indukan, sel anakan, kemudian meiosis menjadi 4 sel anakan. Nah, untuk mitosis seperti ini animasinya. Juga meiosis. Jadi kalau mitosis sel tubuh ada 46 jumlah kromosomnya. Nah, ini akan menghasilkan tetap 46. Untuk meiosis yang tadinya 46, nah, ini jadi, coba kita lihat di sini 23. Ya, jadi ini adalah sistem haploid. Ini meiosis itu pada sel kelamin. Intinya itu. Nah, kita lanjutkan ke organ daripada reproduksi. Kita lihat ada organ reproduksi. Nah, ini struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ada organ reproduksi laki-laki, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah organ reproduksi laki-laki. Bisa diperhatikan. Kemudian ada organ reproduksi pada perempuan. Nah, organ reproduksi pada perempuan, silahkan perhatikan. Nah, ini ada mulai dari ovarium. Ovarium itu menghasilkan ovum, ya, menghasilkan sel telur. Nah, ovarium
Sel telur itu kalau matang, ini kalau akan keluar, akan memasuki opidak, saluran telur. Nah, di saluran telur ini, di opidak inilah atau nama lainnya tuba palopi, disinilah terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jadi kalau ada sperma masuk, di sini terjadi pembuahan. Fertilisasi ya. Kemudian akan diteruskan ke uterus. Di sini berkembang menjadi janin di uterus. Uterus itu rahim ya. Kalau janin sudah mau keluar, itu akan keluar melalui serviks dan keluar melalui vagina. Itu adalah proses daripada kehamilan. Ibu kembali lagi ke organ reproduksi laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki ini ada penis ya, ada skrotum. Dalam skrotum ada testis. Testis ini penghasil sperma. Yang nanti sperma itu kalau membuahi sel telur tadi ya di opidak, fertilisasi terjadi di opidak. Ini sperma dihasilkan oleh testis. Nah, seperti ini. Ibu ulangi, berarti terjadinya fertilisasi atau pembuahan di sini ya, di opidak atau tuba palopi atau sel telur. Saluran telur, saluran telur. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk ada yang namanya spermatogenesis ya, pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, namanya spermatogenesis. Prosesnya seperti ini. Dari spermatogonium, spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, spermatid dan jadi sperma. Ini namanya spermatogenesis. Kemudian ada oogenesis. Oogenesis ini berlangsung peristiwanya pembentukan sel telur. Sel telur atau namanya ovum ya. Dari oogonium, oosit primer, kemudian ada oosit sekunder sampai menjadi ovum. Nah, bagaimana sekarang di proses yang terjadi di organ reproduksi perempuan? Nah, kalau sel telur tadi yang matang, tadi di sini ya, yang matang di sini udah keluar dari ovarium, matang ke sini, tidak dibuahi oleh sperma, tidak ada terjadi fertilisasi di sini. Nah, maka itu akan sel yang mana? Tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi perdarahan yang disertai luruhnya sel telur, akan luruh keluar. Itu yang namanya menstruasi. Ya perempuan ya. 1 bulan sekali, itu umumnya menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ini umumnya, tapi ada yang 21, ada yang mungkin lebih, sampai ada yang 40 hari sekali. Jadi luruh kalau tidak sel telur itu tidak dibuahi, luruh dengan lapisan endometriumnya. Ini di sini tidak dibuahi dan luruh menstruasi 1 bulan sekali. Tapi kalau di sini dibuahi, ini berkembang di sini di rahim ya, uterus di sini. Jadi janin. Ibu ulangi yang fertilisasi ini. Nah, lihat ininya coba diperhatikan. Ini keluar sel telur yang matang, sini dibuahi, kemudian akan menempel di sini namanya implantasi, menempel di dinding rahim, berkembang jadi janin di sini. Ya, ini kalau sudah dibuahi di sini sel telur oleh sperma itu menjadi sigot namanya. Terus berkembang ke sini, nempel sigot ini, implantasi di endometrium dinding rahim, kemudian akan berkembang di sini janin. Nah, kita mempelajari organ reproduksi ini ya, kita harus dengan mempelajari organ reproduksi berarti kita otomatis harus menjaga ya kesehatan dari reproduksi manusia. Karena kalau tidak dijaga ini menimbulkan berbagai penyakit ya organ reproduksi.
ada keputihan, ya, disebabkan oleh jamur Chlamydia trachomatis, ya. Ada kencing nanah, ada sipilis si raja singa, ya, ini oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada lagi AIDS tuh, AIDS oleh virus HIV. Ada herpes, ada prostatitis epididymis. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit ini, tentunya upaya pencegahan penyakit, ya, itu kita harus melakukan pola hidup bersih pada organ reproduksi kita, ya. Seperti ini. Untuk perempuan misalnya mengganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi, ya. Menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus juga tidak boleh. Untuk laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melindungi testis selama beraktivitas, dan menghindari minuman beralkohol dan rokok. Ya, sudah. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai, nah ini ada, lihat, kalau kalian lihat ini di buku pegangan kalian ada uji kompetensi, Nah, ini di sini coba dilihat halaman berapa itu? Halaman 47. Halaman 47. Coba perhatikan nomor 1. Kita akan bahas ya soal-soalnya. Nomor 1. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Ini disebutnya apa? Produksi sperma dan hormon testosteron. Ini ya, di tubulus seminiferus. Berarti D. Produksi sperma adalah di tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua, pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Berikut ini yang benar. Perhatikan, pasangan yang benar. Yang B ini salah ya. Kemudian yang C salah. Yang D salah, bukan untuk produksi sperma. Berarti yang A, skrotum itu berfungsi sebagai pembungkus testis. Kemudian yang nomor 3, pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa. Nah ini, spermatogonium tadi kata ibu bersifat apa? Spermatogoniumnya di sel tubuh itu adalah diploid, sedangkan spermatozoa itu sel kelamin bersifat haploid. Jadi yang A ya. Spermatogonium bersifat diploid dan spermatozoa bersifat haploid. Kemudian ovarium adalah tempat terjadinya pematangan ovum, berarti ya. Jawabannya adalah C. Kemudian pernyataan yang benar mengenai oogenesis. Nah, oogenesis itu dimulai kalau perempuan dari dalam kandungan. Coba kita cari. Nah, jadi pada waktu bayi perempuan lahir, maka pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Itu dilakukan dalam kandungan. Jadi pas lahir udah jadi oosit primer. Kalau pada oogenesis pada perempuan ya. Kemudian nomor selanjutnya kita lihat tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir. Ini telah sampai pada fase tadi ya, oosit primer. Jadi sudah sejak dalam
kandungan sudah terbentuk oosit primer. Nomor 7, coba perhatikan. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim. Ini hormonnya yang untuk perkembangan folikel adalah FSH, untuk penebalan dinding rahim progesteron. Berarti yang C ya. Selanjutnya, nomor 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi. Apa? Setelah proses fertilisasi berarti jadi zigot. Tadi sel telur dengan sperma itu bertemu melebur menjadi zigot. B jawabannya ya. Kemudian nomor 9. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut apa? Nah, tadi kata ibu ya, menstruasi, meluruhnya sel epitel pada dinding rahim. Nomor 10. Perhatikan ciri penyakit berikut. Nah, disebabkan oleh Trypanosoma pallidum. Kemudian biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit yang dimiliki oleh seorang yang menderita penyakit Trypanosoma pallidum itu adalah sipilis ya, raja singa. Nah, itu adalah pembahasannya soal-soal. Silahkan kalian pelajari lagi apa yang tadi ibu sampaikan. Itu materi-materi intinya saja, mohon maaf ya, karena memang kita tidak ada luasa di sini. Silahkan pelajari soal-soalnya dengan pembahasan yang sudah ibu sampaikan. Belajar yang baik-baik di rumah ya nak ya. Nah, nanti akan ada ulangan harian, tapi ulangan hariannya ibu nanti akan 2 bab saja, 2 bab. Jadi tapi akhir bulan ini atau awal bulan depan kita akan ulangan. Selamat belajar ya anak-anakku. Tetap semangat untuk belajar daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.